Baca apa sih tuh Mas? Ini nih ada preman yang bekerja sebagai penagih utang. Ya ampun, tumben-tumbenan baca koran ya Kak ya. Iya, biasa juga baca itu. Ya. Baca apa? Yo, aduh, gimana? Masa buka di sini deh. Tadi preman kan, Iya, Mas? preman cuma merangkap jadi penagih utang. Gila ya. Kayak gitu. Kenapa sih masih ada banyak preman, debt collector yang tuh mereka kayak sebenarnya melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran hukum bisa dibilang. Padahal kan udah ada undang-undangnya nggak sih kayak soal aturan itu? Kalau misalkan dibilang kenapa si preman itu melakukan perbuatan melanggar hukum sih, pada dasarnya dia pasti bekerja ya. Ngomongnya sih bekerja berdasarkan perintah atasan mereka. Seperti itu. Cuma caranya yang salah gitu. Caranya entah melakukan intimidasi baik itu secara lisan maupun secara fisik. Biasanya sih yang di belakangan ini, yang apalagi yang sekarang sampai dimaki-maki, seorang polisi itu dimaki-maki sama debt kolektornya. Nah seharusnya kan tidak begitu. Memang sih dia bekerja, tapi tetap harus mengedepankan sisi kemanusiaannya seperti itu. Gitu. Makanya sekarang premanisme sudah dikurangin dengan penindakan dari sisi kepolisian ya sih seperti itu. Tapi kalau misal ngelihat secara umum nih Mas, tadi kan Mas jelasin soal premanisme. Iya. Kan di Indo tuh kan banyak banget ya aturan soal undang-undang korupsi lah, undang-undang lalu lintas jalan, terus undang-undang narkotika. Tapi kan buktinya tuh masih aja ada yang melanggar. Terus itu tuh kenapa? Kan udah ada aturannya, udah ada aparat juga yang nindak. Nah itu tuh kenapa masih ada pelanggaran hukum? Biasanya sih kalau menurut sudut pandang saya, kenapa orang masih tetap melakukan korupsi, menggunakan narkoba atau melakukan pelanggaran lalu lintas, biasa itu dari pengawasannya kurang. Itu yang pertama, pengawasan dari aparat penegak hukum. Yang paling terendah itu kan kepolisian itu, kepolisian. Nah, kalau misalkan korupsi kan KPK gitu. Nah, kalau misalkan kenapa mereka masih melakukan tindak pidana, biasanya itu selain dari pengawasan, pencegahannya juga tidak ada. Pencegahannya itu kurang lah, nggak hanya jomplang di kota besar tapi di daerah tuh tidak ada gitu. Jadi ada tapi sedikit. Jadi makanya potensi-potensi itu masih banyak terjadi. Tapi mungkin juga kali ya masyarakat tuh memang kurang melek hukum dan kurang peduli gitu, Kurang sama edukasi lah keberadaan ya. hukum. Kenapa sih Mas? Kalau menurut Mas nih? Kalau misalkan ditanya kenapa, ya balik lagi ya, orang melakukan perbuatan, Faktornya, ya orang melakukan pelanggaran hukum itu ada banyak latar belakang. Yang paling sering dilihat itu adalah yang pertama faktor ekonomi. Nah itu tuh. Ya, Ngaruh ya? ujung-ujungnya duit kurang. Yang kedua, UUD. ya, yang kedua itu namanya faktor psikologi. Nah, kenapa faktor psikologi? Karena misalkan contoh nih, ada orang melakukan pelanggaran hukum karena merasa tidak diawasi. Misal contoh ngelewatin lampu merah, itu kan yang benar-benar lampu merah malah diterobos, akhirnya malah kecelakaan. Nah, dia merasa aman, tidak ada polisi yang mengawasi, dia bablas aja. Itu contoh yang sangat-sangat sederhana. Contoh yang tidak sederhananya mungkin tentang korupsi. Nah, korupsi itu kan biasanya itu terjadi di ranah proyek-proyek seperti itu. Proyek-proyek yang dimana si pemegang anggarannya siapa, kepala daerahnya siapa, mengakali sistemnya. Ditunjuklah siapa pemenang proyek gitu. Itu kan, nah biasa itu kalau udah tindak pidana yang meranah ke keuangan, dia tuh lebih ke psikologinya. Psikologinya ada namanya rasa tidak puas terhadap apa yang dia milikinya gitu. Bukan dari faktor ekonomi lagi, karena orang pejabat nggak mungkin miskin. Iya sih. Ya, kalau dia masih pengen melakukan korupsi, biasanya tuh dia sudah kaya atau kurang duit kayak gitu sih. Nggak pernah ngerasa cukup ya? Iya, psikologinya itu merasa greedy-nya masih ada gitu sih. Itulah kenapa seharusnya dari sisi ekonomi pemerintah seharusnya digenjot, dari sisi psikologi pemerintah harus merubah pola pikirnya untuk menjadikan hukum itu sebagai kebutuhan. Oh iya, kebutuhan ya. Betul. Nah, pola pikir tuh kan berarti tidak dipungkiri bahwa baik kita yang misalkan orang hukum kayak Mas yang memang lawyer gitu ya, atau kita orang biasa, orang awam, tapi sebenarnya tuh kita tuh
kesehariannya tuh sangat terikat dengan hukum ya. Betul. Bahkan pada saat kita baru lahir pun, Mbak. Baru lahir. Oh iya, udah diatur ya. Sudah ada. Kita punya hak. Punya hak. Apabila nanti ketika kita lahir di dunia ini, orang tua kita meninggal, kita dapat berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Bahkan dari lahir pun sudah, di dalam kandungan pun ketika nanti lahir dan masih hidup dan lahir ke dunia, punya hak untuk mewarisi kedua orang tuanya. Itu yang paling dasar banget sih. Nah, ngomongin soal tadi kan Pelgi ngomong soal melek hukum, edukasi gitu ya. Jadi tuh ada cerita di daerah aku, dulu sempet ada 3 warga lah ya. Dia tuh mencuri kerbau kalau nggak salah. Nah, sama warga karena ketahuan kan mereka lari nih. Nah, 2 orang berhasil kabur, 1 orang tuh kesandung nih sama akar pohon. Nah, di situ warga itu langsung amarahnya memuncak kan karena ngeliat kayak gitu. Masyarakat itu udah menyiapkan ban mobil yang udah dikasih minyak sayur, bukan mau masak. Bukan lah. Minyak apa sih namanya? Ngangguk lagi. Minyak tanah. Minyak tanah. Terus dimasukin ke dalam kepala si warga itu. Disiram. Bukan dan dimasukin, ya, disiram. dan dilempar korek api, kebakar lah di situ. Dibakar hidup-hidup berarti. Masyarakat di situ tuh sadar nggak sadar itu kan yang dilakukan mereka itu melanggar hukum ya. Betul. Itu kan tindakan main hakim sendiri. Cuman Betul. mereka itu ngerasa punya hak gitu loh untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Nah, kira-kira kalau nemu case yang kayak gitu nih, itu tuh yang salah siapanya nih? Kalau ditanya siapa yang salah, semuanya salah. Yang ada di situ, yang ada di sekitar situ semuanya salah. Kenapa? Karena tidak adanya pencegahan untuk melindungi si pelaku. Cuma dari sisi kemasyarakatan, karena mungkin kalau dilihat orang kota, kerbau doang. Tapi kalau misalkan dilihat orang perkampungan, masyarakat adat atau masyarakat perdesaan, itu kerbau itu mungkin dianggap adalah aset yang lebih berharga dibandingkan rumah atau mobil, karena itu mungkin bisa dipakai buat membajak sawah. Akhirnya mungkin ditambah lagi kalau menurut sudut pandang polisi, sudut pandang masyarakat, mungkin kalau dibawa ke polisi terus disidangkan tidak sebanding keadilan masyarakat. Karena asasi keadilan masyarakat berbeda sama keadilan hukum. Nah, jadi saat itu ditambah ada namanya faktor psikologi, si orang melakukan perbuatan, masyarakat itu melakukan perbuatan main hakim sendiri namanya. Terus yang kedua, karena mungkin ketidakpercayaan sistem hukum di Indonesia, makanya masyarakat itu lebih suka main hakim sendiri. Minimal itu masih di pikiran masyarakat, luka lah si pelaku, entah itu memar atau apa. Tapi kalau misalkan sampai melakukan pembakaran hidup sih udah terlalu jauh sih tindakannya. Nah, kayak gitu. Tapi itu tuh nyambung gak sih menurut kalian nih? Kan kita tuh tiap hari ini dipertontonkan dengan ada beberapa lah ya gitu oknum penegak hukum yang misalnya menyalahgunakan kewenangannya atau dia melakukan tindak pidana. Nah, jadi kita nih sebagai masyarakat gitu ya, ada menaruh apa ya? Loh, mereka tuh kan figur-figur yang harusnya memberikan contoh yang baik gitu kan sama kita, tapi justru mereka sendiri. Nah, itu tuh ada krisis kepercayaan gitu loh. Ya nggak sih? Kamu ngerasa nggak? Iya, jadinya kita dikasih dia tuh pelanggaran lagi, tapi pelanggarannya dari ya mereka ini yang katanya penegak hukum gitu. Kalau dari sudut pandang saya sih masuk akal. Masyarakat tidak percaya terhadap sistem hukum di Indonesia. Cuma kan balik lagi, seburuk-buruknya sistem hukum di Indonesia masih tetap harus dijaga, karena kalau nggak ada sistem hukumnya siapa lagi yang jaga. Nah, palingan itu lebih ke preventif ya, pencegahan dan edukasi, munculin figur-figur yang dirasa jujur kayak gitu, figur-figur untuk menutup aib-aib yang udah muncul. Karena penting kan untuk saat ini, karena masyarakat kan perlu diedukasi, lebih banyak edukasi sih daripada penindakan sebaiknya. Kayak gitu sih. Kalau penindakan terus, istilah kata si yang ditahan kan masih punya hak untuk makan dan segala macam. Mereka mungkin berpikir, gue di penjara dapat makan ini, itu. Dapat kan itu dari catering gitu. dari pemerintah. Ada cuma ala kadarnya, kayak mungkin isinya tempe, kangkung, tahu
kayak gitu. Intinya adalah mungkin bahkan lebih parahnya lagi orang melakukan perbuatan hukum karena melawan hukum karena dia nggak punya pekerjaan. Bener. Terus dia daripada gua di luar, mendingan gua di penjara aja, udah dapat makan enak, istilahnya dia nggak perlu cari duit, tapi dapat makan. Ya di sana pun bisa dapat duit juga karena dia bisa bekerja. Misalkan kayak tukang bersih nggak mungkin nggak dapat, pasti ada aja lah duitnya. Kayak gitu, makanya kemungkinan besar sih masyarakat udah putus asa terhadap kondisinya saat ini kayak gitu. Jadi emang multifaktor ya kenapa Betul. orang ngelakuin tindak pidana. Betul, Nah tapi Mas kalau misalnya sanksi sendiri nih, kita nggak usah ngomongin satu undang-undang ya. Maksudnya secara general gitu, sanksi hukum di Indonesia itu udah termasuk tinggi nggak sih? Kalau dibilang sanksi hukum itu kan cukup tinggi ya, apalagi kasus-kasus itu kalau yang di atas 2 tahun itu di atas 2 tahun itu wajib tahan kan. Kayak gitu. Jadi 2 tahun itu wajib ditahan dulu baru diproses kan gitu. Jadi ada yang polisi ini punya kewenangan untuk melakukan penahanan dengan berbagai faktor. Nah, orang ditahan aja yang belum pernah ditahan pasti mereka psikologinya itu gila, setengah gila lah istilah kata. Mereka itu kayak wah gila gue ditahan nih gitu. Dia stres, dia apa. Beda halnya sama orang yang memang udah stres karena penghidupan ekonomi, dia melakukan perbuatan pidana, itu beda. Tapi kalau misalkan orang yang bener lempeng-lempeng aja, terus gara-gara nggak sengaja atau apa, pas ditahan, itu harusnya dia udah punya efek jerah. Tapi beda sama orang yang nggak punya kerjaan, yang ya udahlah gue bodo amat mau penjara sekalian, ya gue lakukan itu. Jadi dianggap enteng ya? Iya, betul gitu. Makanya ya balik lagi masyarakat. Pertama ekonominya diperbaikin, kedua psikologinya, dan dalam rangka pembuatan edukasi sih gitu. Karena nggak hanya di Indonesia aja pelanggaran hukum terjadi, kayak di seluruh dunia ya. Betul. Sekarang lagi banyak pembunuhan ya. Iya. Itu sadis banget loh ya Allah, semoga depannya dunia ini damai. Iya, semoga saja, semoga. Terus sih Mbak. Kalau nggak damai nggak asik. Oke. Iya, udah ya.